Jadi jelas yang Anda katakan, hadis itu secara bahasa berasal dari kata hadatha yahdatsu hadatan haditsun, yang artinya adalah bercerita ataupun memberitahukan informasi. Jadi kalau secara bahasa, misalkan Yusma bercerita kepada Fikra, itu sudah termasuk hadis. Tetapi itu baru secara bahasanya. Kalau secara istilahnya adalah segala sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Rasulullah, baik dia perkataan Rasulullah, perbuatannya ataupun kata-katanya. Jadi kalau tadi Yusma yang bercerita ke Fikra itu bukan termasuk, karena Yusma bukan nabi. Jadi jelas perkataan dari kita sendiri itu bukan hadis. Yang dimaksud dengan perkataan hadis adalah dari Rasulullah. Nah, sekarang ibu akan memberikan Anda ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan asesmen awal pada minggu lalu. Nah, yang menjadi kelompok 1 ada Yusma bersama dengan Desi. Kelompok 2 ada Fikra dan juga Duha. Nah, silakan duduk sesuai kelompoknya. Oke, kelompok 1 di sini saja. Kita di sini ada katanya. Baik, ibu akan memberikan SAPD. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 1. Untuk kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Bu, sudah siap, Bu. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan, saksikan ya. Silakan. Mana soalnya, Bu? Ya. Aktivitas 1. Mengapa menurut kelompokmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan seluruh tata cara ibadah dan fisik dalam Al-Quran, tetapi sebagian dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad? Nah, jawabannya, karena Allah mengutus Nabi Muhammad bukan hanya untuk menyampaikan Al-Quran, tetapi juga menjelaskan hikmah. Kita coba menurut hasil diskusi kelompokku, apa yang dimaksud dengan pendudukan hadis terhadap Al-Quran? Jelaskan menggunakan bahasamu sendiri. Nah, jawabannya, menurut kami, Ada yang ingin disanggah atau di perusahaan dari kelompok 1 kelompok 2? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, silakan kelompok 1 bantu bertanya. Tepuk tangan kelompok 1. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu berdasarkan hasil diskusi kelompokmu, buatlah kesimpulan mengenai fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran dalam 3 atau 4 kalimat. Jawabannya yaitu hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, di mana hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Ceritanya seorang muslim mengetahui bahwa Al-Quran memerintahkan untuk mendirikan sholat, namun ia belum mengetahui tata cara pelaksananya. Pertanyaannya, bagaimana Satu ada yang ingin dipertanyakan agar disanggah? Ya, Bu. Oke, silakan kelompok 2 kembali tempat duduk. Tepuk tangan kelompok 2. Baik, ada yang sedang Anda diskusikan, Ibu akan memberikan penguatan. Jadi Anda, seperti yang Anda diskusikan tadi, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4 jenis. Yang pertama disebut dengan fungsi at-takrir atau bayan at-takrir. Bayan itu artinya adalah penjelasan. Jadi ada bayan at-takrir. Maksudnya adalah di dalam Al-Quran tersebut belum secara kuat mengenai pembahasannya. Maka bayan at-takrir ini adalah fungsi dalam membuat kandungan ataupun memperkuat hal-hal yang ada dalam ayat Al-Quran tersebut. Nah, contohnya nanti akan diberikan pada slide selanjutnya ya. Lalu ada bayan at-tafsir, yaitu memberikan tafsiran. Jadi dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang umum. Nah, nanti di dalam bayan hadis itu akan menafsirkan, memberikan secara terperinci mengenai apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Lalu ada bayan at-tasydid, yaitu pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan hukum ini. Nah, nanti hadis lah yang akan memberikan hukumnya. Teman-teman yang dulu. Jadi ada hukum yang datang di awal, lalu ini datang di Al-Quran. Lalu ternyata pada sudah berkembangnya zaman, hukum ini sudah tidak sesuai lagi. Maka hadis inilah yang akan menghapuskan hukum yang tepat. Nih, contoh fungsi bayan at-takdir. Boleh Ismayanti baca ayatnya Anda? Ya, Bu. Oke, undang Ramadan tadi tidak pilih Quran berikan sebenarnya tidak tahu bahwa karena tidak bisa pada itu bahkan dari pertama kali tidak wilayah beri kepada diri itu pilih kita dalam tempat dulu malam pada malam tadi. Oke. Jadi tadi dalil ini kan Al-Quran. Ini tentang puasa. Dijelaskan tentang wajibnya puasa itu kepada umat Islam. Tetapi belum dijelaskan mengenai kapan diwujudkannya, kapan dilaksanakan puasa tersebut. Nah, datanglah hadis. Dia memberikan takdir, penguatan. Nah, ayat
tafsir, yaitu menjelaskannya, merincikannya. Nah, ini ada contohnya dalam Quran surat Al-Maidah. Nah, oke, ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak, Bu. Ya, oke. Sekarang Ibu akan mengajak Anda untuk bermain game. Iya, Bu. Sambil membuat gamenya, kita baca selawat mungkin boleh? Boleh, Bu. Kita baca selawatnya ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, bisa ngantuk atau udah semangat lagi? Ayo. Oke, pasti. Ibu sudah menyiapkan 4 botol. Di dalam botol ini akan ada tulisan pertanyaan, ada yang hadiah. Nah, Ibu akan meletakkan botol ini di bawah. Lalu ada bola. Nanti Anda lempar bola ini ke botol. Misalkan ada satu yang jatuh. Jatuhnya pertanyaan ataupun hadiah. Nah, kalau pertanyaan berarti Anda ambil di dalam box Ibu ini ada pertanyaan dan Anda jawab. Tapi kalau yang jatuh botol adalah hadiah, Anda tidak menjawab, tidak usah menjawab pertanyaan ini, tapi ambil hadiahnya langsung. Dari mana? Dari sana? Sudah ada? Ya? Dapatkan hadiah. Dapat dimainkan dia. Oke, terima kasih Bu. Oh, ya ada. Ada apa? Boleh. Apa ini? Hadiah. Oke. Tunggu kita lihat ini apa? Pertanyaan. Silakan. Ambil satu pertanyaan. Saya kan Bu. Ya. Ya. Nah, itu kan Bu, kenapa nih tadi tanya Oke. Apa ini? Hadiah dan pertanyaan. Berarti bukan mendapatkan pertanyaan satu dan hadiah saja. Dapatkan pertanyaan bukan? Pertanyaannya itu, mengapa hadis itu sebagai penjelasan Pertanyaan bukan. Oke. Silakan Anda ke tempat pembelian. Oke, dari permainan game tadi, apakah Anda suka dengan model belajar Ibu ini? Sekarang, karena waktu kita sudah mulai habis, maka apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kepada teman-teman kali ini? Oke, silakan Isma. Oke, untuk tangan untuk Isma. Oke, jadi jelas sekali betul yang dikatakan Isma tadi. Untuk kesimpulannya, nah, Al-Quran dan hadis itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam syariat Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua bertugas menyempurnakan pemahaman umat melalui fungsinya, yaitu 4 tadi fungsinya kan? Kemudian menguatkan ayat Al-Quran, merincinya, apa ada ayat yang global dirincikan, lalu merumuskan hukum baru yang bersifat kontekstual. Oke, ada yang ingin ditanyakan Anda? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka Ibu akan memberikan tugas kepada Anda. Tugasnya Anda jangan lupa membaca buku bab selanjutnya, yaitu tentang penjelasan sunnah, kemudian hadis, khobar, dan asar. Jadi itu pembagian dari hadis, gitu ya. Dibaca lalu di buku tentang fungsi dan kedudukan hadis tadi ada di dalam buku kita soal. Nah, Anda jawab minggu depan akan di